Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tamam hadir menjumpai Anda dalam program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat. Dan kali ini saya sedang berada di daerah Kabupaten Tangerang, persisnya di kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Tangerang. Dan kita akan membahas satu topik yang menarik terkait salah satunya adalah persiapan jelang Ramadan. Apa saja sih yang dilakukan pihak Pol PP Kabupaten Tangerang? Ya, dan saya didampingi oleh kepalanya langsung, Kasat Pol PP Kabupaten Tangerang dengan Bapak Fahrul Rozi. Assalamualaikum Pak Rozi, apa Pak Fahrul nih? Bebas. Oh siap. Bebas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, damang? Alhamdulillah sehat, damang. Mantap, Pak, izin buka masker ya. Bapak sudah vaksin? Oke. Saya sudah booster. Waduh, booster, mantap ini. Siap Pak, karena saya sudah disajikan kopi yang masih panas nih, masih hangat nih. Kita ngopi dulu sebentar. Silakan ya. Siap. Nah, Pak, menarik Pak. Karena memang tadi sudah prolog saya sampaikan, kita menjelang Ramadan seperti ini, pasti ada giat khusus atau ya aksi yang dilakukan pihak Pol PP. Ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dilakukan nanti Pak di pas Ramadan? Oke, terima kasih Mas Badru. Mungkin saya bisa gambarkan secara singkat ya. Jadi memang sebetulnya ini memang kita sudah laksanakan setiap tahun. Cuma tahun ini kita ada tema ya, bahwa menjelang Ramadan tahun ini kita akan mengadakan apa yang dinamakan terkait giat operasi Gemilang Tertib Ramadan. Jadi Gemilang Tertib Ramadan itu ada 3 tahapan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka pengamanan atau menjaga kehususan masyarakat dalam melaksanakan ibadah saum atau puasa. Yang pertama apa yang kita sebut kegiatan pra-Ramadan. Kegiatan pra-Ramadan itu kegiatan monitoring dan pengawasan. Di bulan Ramadan ini memang titik berat kita penegakan Perda 9 tahun 2008 terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Ditindaklanjuti oleh Perbub 16 tahun 2014 tentang sama pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Juga fokus di penegakan Perda 20 tahun 2004 terkait ketentraman dan ketertiban umum khusus mengenai pekerja seks komersial dan tempat hiburan. Nah, kegiatan pra-Ramadan ini sebetulnya sudah kita laksanakan dari awal bulan Maret, yaitu kegiatan pengawasan dan monitoring terkait potensi pelanggaran Perda 9 tahun 2008, peredaran minuman beralkohol. Itu kegiatannya berupa patroli. Apa tujuannya? Tujuannya itu kita dalam rangka pengumpulan bahan keterangan. Kita mempetakan daerah-daerah mana saja itu yang rawan pelanggaran Perda 9 2008 dari peredaran minuman beralkohol. Dan sudah kita punya itu karena sudah kita laksanakan di awal ya. Dari awal bulan Maret sudah kita laksanakan dengan melibatkan 100 personil Pol PP secara bergantian mengadakan patroli. Kemudian bahan yang didapat dari kegiatan pengawasan dan monitoring itu kita olah. Kita olah bahwa ada di beberapa wilayah kecamatan yang rawan pelanggaran Perda 9 2008 ini. Sehingga mulai tanggal 28 kemarin kemudian kita mulai melaksanakan penertiban. Tadi kan di pra-Ramadan. Kemudian tahapan yang berikutnya kita sudah memasuki H-7 Ramadan, baru kita melaksanakan penertiban. Sampai dengan akhir bulan Ramadan. Itu di kegiatan yang di bulan Ramadannya. Kita sudah mulai kemarin, kita sudah mulai mulai 28 kemarin kita sudah melaksanakan penindakan. Ada toko yang kita segel juga di Kecamatan Solean. Kemudian 2 hari berikutnya kita di Kampung Sarakan, Kecamatan Sepatan. Itu ada laporan juga terkait tempat kontrakan yang menjual miras dan menyediakan
PSK. Cuma memang kalau disarankan kemarin kita hanya tidak mendapat barang bukti miras, hanya mendapatkan 4 PSK dan yang sedang menemani 2 pria. Itu sudah kita bina, kemudian kita panggil orang tuanya sesuai dengan tupoksi. Dan ini akan berlanjut terus sampai dengan akhir bulan Ramadan. Kemudian tahap ketiganya pasca Ramadan. Kegiatan pasca Ramadan kita kemudian nanti saya ini di kegiatan penindakannya ini kita melibatkan 100 personil, kemudian 25 bantuan Polri, personil Polri, dan juga 25 personil bantuan TNI. Jadi bukan hanya Pol PP sendiri ya? Tidak. Kita SOP-nya memang harus dengan 3 pilar kalau pada saat ada penertiban. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu kegiatan pasca Ramadan. Biasanya itu menjelang hari raya Idul Fitri. Itu kita membantu menerjunkan anggota, nanti melibatkan 200 personil untuk membantu Disub menjaga posko-posko arus mudik, arus balik dan arus mudik. Kemudian juga kegiatan yang keduanya, biasanya di hari raya Idul Fitri kan libur nih. Banyak warga yang suka ke tempat-tempat wisata. Iya, tempat wisata, pantai segala macam, itu pun nanti kita jaga. Menjaga jadi disiapkan nanti personil untuk di tempat-tempat objek wisata itu. 200 personil akan kita terjunkan, itu hampir seluruh personil yang akan jadi kita. Pol PP sebenarnya di bawah naungan Bapak ini banyak berarti ya, ada ratusan orang ya. Kita jumlah personil seluruhnya ada 261. PNS-nya itu 61, yang non PNS-nya 200. Berarti artinya nanti serempak akan dioperasionalkan semua untuk menjaga tempat-tempat secara bergantian tentunya, karena mereka perlu istirahat juga. Tadi bicara pra Ramadan, ternyata tindakan preventif sudah dilakukan, sehingga ada beberapa tadi bahkan yang disegel seperti itu ya. Kan begini Mas Badru, kita selain penegakan Perda 9 juga dan Perda 20, karena kita juga memantau dan mengawal himbauan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Pak Bupati terkait pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan, di mana salah satunya di dalam himbauan itu memang tempat hiburan harus tutup. Kemudian kita kombinasikan dengan instruksi Bupati terkait PPKM. Jadi itu. Kalau prokes masih dalam catatan? Masih, karena kan kita masih level 2. Masih level 2. Saya kira kalau prokes akan terus kita gencarkan. Walaupun ini kita sudah masuk level 1, level 2, level 1, tetap masih kita tidak prokes, masih kita. Bahkan di tahun ini kalau jadi pemerintah membuka mudik, diperbolehkan mudik begitu ya, ini akan ada loncatan yang signifikan harus mudik begitu ya, dan ini akan menjadi PR besar buat Polri sendiri. Kita masih menunggu pemerintah kebijakannya tahun ini membolehkan mudik atau tidak, ataupun membolehkan dengan syarat. Kita masih menunggu. Kalau informasi di beberapa media kan juga informasinya kan katanya udah boleh, tapi kan kalau kita masih menunggu. Kaitan tadi di posisi Ramadan atau pas Ramadan 30 hari ke depan. Nah, itu nanti ada regulasi nggak sih yang menentukan jam operasional untuk warung makan sendiri? Karena memang sangat mengganggu aktivitas seperti ini. Mungkin di daerah tertentu ada yang menerapkan itu. Untuk Kabupaten Tangerang gimana? Tadi sudah sampaikan, kalau kita, regulasi kita kan tetap acuannya instruksi Bupati terkait PPKM. Itu instruksi Bupati. Nah, regulasi terkait rumah makan, ada satu himbauan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama dengan Pak Bupati terkait jam operasional rumah makan. Itu kan himbauan sifatnya. Saya mengharapkan kan masyarakat dengan himbau saja sudah paham ya, apalagi kita toleransi lah, saling menghargai. Apalagi juga sudah masing-masing sudah dewasa. Karena di posisi himbauan kan memang tidak ada sanksi di situ, karena hanya himbauan ya. Tapi yang kita harapkan, mari kita saling bertoleransi lah. Gitu. Cukup dengan himbauan, saya harap masyarakat bisa saling menghormati yang beribadah puasa gitu. Iya, jadi nanti rumah makan akan dikasih atensi atau ada himbauannya nanti akan kita sebarkan. Jadi rumah makan itu boleh buka dari mulai jam 16 di himbauan ya, di himbauan. Untuk THM sendiri nih, tempat hiburan malam, kalau seumpama misalkan kita menilai ketika ada THM yang masih buka di Ramadan, itu apakah langsung tindakan action penyegelan atau hanya sebagai himbauan? Karena memang
agak riskan ketika posisi Ramadan masih ada THM yang masih buka begitu. Ya, begini, kalau himbauan sudah jelas bahwa THM itu kan tutup, himbauan tutup, dan ini juga sudah kita sosialisasikan, sudah kita sosialisasikan kepada teman-teman pelaku usaha tempat hiburan. Ya, kalau mengacu di Inbub jelas ada sanksi. Nah, nanti kita lihat tingkat ketidakpatuhan mereka di mana. Kalau mereka cukup diberitahu selesai. Tapi kalau bandel ya apa boleh buat, kita akan lakukan sanksi penyegelan. Karena untuk menjaga juga kan. Itu nanti di Ramadan akan rajin nggak sih sweeping dengan instansi Insya Allah. Tapi kan kita nggak bisa sampaikan di sini. Gitu kan. Tetap kita akan. Nanti kalau sampaikan akan bocor gitu ya. Ya, tapi kita nggak bisa sampaikan. Intinya akan masih begitu ya. Kan saya bilang tadi, tahapan pra-Ramadan kita monitoring, pengawasan. Itu kita sudah laksanakan di awal bulan Maret. Masuk ke tahapan penindakan, penertiban kita akan mulai di 2008 sampai dengan akhir Ramadan. Itu penertiban dan penindakan. Kemudian tahapan pasca Ramadan kita melaksanakan pengamanan arus mudik dan posko tempat wisata. Oke, berarti sudah terkonsentrasi sudah ya? Sudah terencana. Makanya kita ada tema tahun ini di Satpol PP itu kita sebut Gemilang Tertib Ramadan. Gemilang Tertib Ramadan. Tahun lalu sama juga begini? Tahun lalu kita kegiatannya agak berbeda, cuma tidak pakai tema. Cuma tahun ini saya ingin terstruktur. Oke, ini lebih sistematis. Lebih sistematis. Jadi sudah ada tahapan-tahapannya. Dari mulai full bucket, pengumpulan keterangan, penertiban di penindakan, kemudian juga pengamanan pasca Ramadan. Kalau Pak Kasat ini kayaknya mengindikasi ada nggak sih yang bandel-bandel begitu nih? Kalau yang bandel pasti ada. Pasti aja. Pasti ada. Yang umpot-umpotan juga pasti ada. Ya, tapi kan tetap kita akan patroli, berikan pengawasan. Gitu. Biar informasi juga nyampe ke masyarakat, ini kira-kira titik mana aja nih yang paling sulit banget diatur ya kira-kira nih. Ini kan banyak Pak, kalau saya perhatikan tempat hiburan bukan rahasia umum gitu kan di Kabupaten Tangerang ini. Sedangkan personil cuma 200-an gitu. 200. Memang kita jujur memang kita personil cuma 200. Pada prinsipnya semua wilayah Kabupaten Tangerang akan kita awasi. Prinsipnya tidak memilah-milah titik mana. Kita tidak mau tebang pilih. Prinsipnya semua akan dibabat. Semua akan babat. Tidak melihat ini mana enggak. Yang penting wilayah kita di 29 kecamatan. Jadi insya Allah kondusif ya. Insya Allah kondusif. Memang kita sudah pegang data itu hasil patroli, tapi kan saya nggak mungkin ungkapkan di sini. Oke, siap. Ini ada apa lagi nih aktivitas di Ramadan selain itu nih? Apakah masih kegiatan yang setiap hari mungkin kayak kita selain kegiatan Gemilang Tertib Ramadan kan kita juga ada penertiban PMKS, penyandang masalah-masalah kerjaan sosial. Biasanya begitu masuk Ramadan itu kan bermunculan. Tapi apakah memang dia warga Kabupaten Tangerang? Banyaknya bukan sih. Mereka malah pendatang? Iya. Itu kemarin sudah kita, ada penertiban juga kemarin, sudah kita kirim ke rumah Jayanti untuk dilakukan pembinaan. Jadi malah jadi musiman begitu ya? Ya, penyakit musiman. Tapi nanti akan dibina lalu diserahkan ke rumah Singgah Jayanti, dinas sosial untuk dibina. Ada tindakan preventif nggak untuk itu? Sebelum mereka, ini kan persiapan nih. Tentu tadi di PRA itu juga mengantisipasi itu, ada nggak dicek identitasnya atau segala macam itu? Ya kan kita data itu, KTP segala semacamnya kita data. Cuma untuk pembinaan kan kita serahkan ke dinas sosial. Terima kasih banyak ini Pak Kasat waktu dan kesempatannya. Ya pemirsa Banten TV, mudah-mudahan ada pencerahan ya untuk persiapan Ramadan apa yang dilakukan giat oleh Pol PP Kabupaten Tangerang. Simak terus Ngopi Hangat di Banten TV. Saya Badut Tamam dan kru yang bertugas pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Pak.